Kamu kalau kamu memang beneran Madura, kamu bisa ngomong bedenya bede. Ya, Iya seolah-olah itu tes PNS-nya orang Madura. Iya gitu. Selalu kayak guyonan tuh ada guyonan yang menurut saya itu sampah. Misalnya, Jember, Jember dong. Oh Jember Utara, jangan disingkat tapi kamu kan bisa bahasa Madura. Saya logatmu bahasa Madura. Udah bisa bahasa Madura aku ini gitu. Maksudnya banyak orang yang tidak mengakui bahasa Madura. Yang sering kita dengar ya, deket sama cewek ini. Selalu ada komentar, ih ayu yo, tapi sayang ya Turo. Yoi. Yoman. Kita di sini berdua sedang kita perkenalan dulu. Boleh. Di sini ada Musin, Rizky Bibir. yang juga kita punya keturunan Madura, darah Madura keturunan. Nah, Adalah. tujuannya untuk apa? Kita ingin membuat podcast. Podcast membahas tentang Madura karena tidak banyak orang Madura yang menyuarakan akan sebuah keresahan dan kita yang ingin menyampaikan itu, ya kan? Betul. Karena orang Madura kerjanya kalau nggak jual bersih sama nari-nari. Nari-nari. Jadi stigma orang tetap melambung-lambung tinggi tentang stigma orang Madura yang negatif Seperti itu, terus. betul. Iya. Yang tertinggal lah. Bener. Nah, kita orang Madura swasta ingin memberikan statement yang tidak semuanya buruk tentang Madura. Kita justru mau meluruskan itu. Iya, kalau itu memang banyak yang tidak baik. Yang selagi bisa diluruskan. Iya, ya. Ini Dan terlalu banyak. disclaimer ya, takutnya wah ini katanya mau meluruskan kok malah. Ternyata itu sudah tidak bisa. Ternyata sudah terlalu melekat. Hal-hal itu ternyata sudah terlalu Iya, melekat. kita akan meluruskan yang baik-baik saja. Iya, yang bisa kita luruskan lah lebih Iya, tepatnya. soalnya kan banyak orang yang nganggep, orang Madura gini-gini. Emang iya, tapi kan kita kan ada sisi yang baiknya. Ada sisi yang baiknya, Nah, yang negatifnya. Nah itu yang berusaha kita tutupi. iya, enggak. Ya. Ada tujuan podcast ini adalah untuk memberikan sudut pandang lain dan memberikan referensi ke orang-orang juga yang lain. Ya. Tentang kalau Madura tuh enggak semua nyolong besi, terus enggak pakai helm. Memang faktanya iya, tapi enggak cuma itu aja gitu ya. Ya maksudnya ada bagus-bagusnya Ada juga bagusnya, lah. Jangan buruk terus lah. Iya, ini contoh pertamanya tuh gini mesti. Selalu ini sharing ya. Oke. Selalu kenapa ya kalau misalnya ada orang Madura, ini nggak tahu orang Madura negeri, swasta atau apapun itu. Kalau saya kan Madura swasta diaspora, karena bapak Lamongan, ibu Jember, tapi ada keturunan Madura gitu. Oh ya. Jadi masih ada darah, ya selevel Rafael Struik lah. Jadi cuman ini Madura, gitu. Nah, Lebih ke darah Vietnam. Terus? cuman kan banyak orang-orang yang Madura itu selalu ngomong, kamu kalau kamu memang beneran Madura, kamu bisa ngomong bedenya bede. Oh Iya ya. nggak sih, itu kan kayak ada tempatnya bedak rusak. Ya, Iya seolah-olah itu tes PNS-nya orang Madura. Iya gitu. Padahal itu enggak. Padahal belum tentu. Belum tentu. Orang Madura pun banyak yang nggak bisa itu. Nggak bisa kan? Betul. Nggak bisa bede. Nah itu kan kayak guyonan, kayak ada kalau misalnya guyonan gue kayak satu ikan dua biru, Oh, dua iya, ikan iya, tiga iya. biru, dua biru gitu. Kuku kakakku, kaku gitu. Iya, itu kan guyonan gitu. Bener, tujuannya itu emang itu sebenarnya tuh. Bukan buat ngecek logat itu Mas. Maksudnya Iya. bukan buat ngecek kalau itu orang Madura. Iya. Cuman Gitu. kan memang kosakatanya agak berdekatan. Ya, benar. Bedena bede. Nah, itu aja tuh secara pengucapan masih ada yang Salah. miss tuh. Iya. Apa? Bede bedena bede. Bedena. Bede Bede. bedena Iya bedena. bede. Nah, betul. Iya benar, atau Iya, benar. bedena bede. Nah. Iya kan gitu. Itu dicepet-cepetin. Ya bibir saya emang susah, jadi ya Oh, itu- itu nggak bibir. Kamu jangan, niatku ngomong kayak gitu. Niatku ngomong gitu. Iya. Ya maaf. Emang berdebah. Enggak, emang niatku kayak gitu. Nah itu kan cuma tes-tesnya orang-orang Madura. Saya banyak orang Madura juga nggak bisa ngomong kayak gitu. Benar, apalagi Madura swasta. Iya. Dan juga banyak orang-orang tuh itu apa ya? Kalau di Jember nggak ada yang omongan kayak gitu. Tapi selalu kayak guyonan tuh, ada guyonan yang menurut saya itu sampah. Misalnya, Jember dong. Oh Jember Utara, jangan disingkat tapi ya gitu. Itu kan guyonan. Aku orang. Kamu Jember mana? Jember Selatan? Oh bukan Jember Utara ya? Nah kalau Jember Utara jangan disingkat gitu. Jembrang, ngono ae langsung dibilang. Tapi kan itu kan guyonan-guyonan yang sampah, dan itu orang-orang Jakarta selalu kayak gitu. Oh, sering-sering gitu Iya, ya? padahal di Jember guyonan-guyonan
Apa itu gitu? Apa itu? Kita udah naik kelas. Iya naik kelas. Kita itu bukan guyonan Jember enggak. Kalah. Apa Jember Utara? Gitu. Disensorin ya. Bukan. Ya itu kan aksara Jawa. Tapi pertanyaannya memang apakah? Nah ini kan banyak. Atau banyak orang Jember yang nggak mengakui kalau itu ada darah Madura. Padahal logatnya juga Madura kan. Iya, iya. Karena aku pernah pernah tergabung di komunitas Ketimbang Ngemis. Terus ada orang Madura. Apa? Ketimbang Ngemis. Jadi bantu orang. Tapi Ketimbang ngemis mulung maksudnya. maksudnya Aktivitas. ketimbang ngemis dia kerja gitu loh. Oh, itu komunitas. Di komunitas. Nah itu ada di desa-desa. Kan banyak kan orang Madura. Nah anak-anak sok-sokan ini, kamu bisa ngomong, kamu kan bisa bahasa Madura. Soalnya logatmu bahasa Madura. Udah bisa bahasa Madura aku boy ini gitu. Maksudnya banyak orang yang tidak mengakui bahasa Madura. Padahal secara logat sudah jelas. Secara logat jelas orang Jember, tapi dia nggak pede. Nah alasannya mungkin karena banyak orang-orang Jawa yang nggak mau mengakui Madura karena mungkin karena perilaku Madura yang random atau terlalu mungkin kasar dan segala macamnya. Padahal kan enggak ya. Nah, itu tujuan adanya podcast ini. Ini karena memang ada loh. Aku dulu tuh di kan sekolah di madrasah dulu aku. Itu muatan lokalnya adalah bahasa Madura. Dan bahasa Maduranya itu beneran halus gitu. Kayak hede gitu-gitu. Hede atau apa? Hede, ya, hede. Kalau bahasa Madura yang halus Kalau bahasa Madura panjenengan. panjenengan. Nah itu sama. Nah itu kayak gitu-gitu. Aku juga pernah ikut muatan lokal yang bahasa Madura. Maksudnya ada. Tapi kenapa yang muncul di permukaan adalah orang-orang Madura yang kasar. Gitu. Tapi aku SD juga ada. Ada. Nah, SMP ganti muatan lokalnya ke bahasa Jawa. Nah itu yang bikin kita bingung nih. Di Situbondo juga itu yang bikin kita bingung. Padahal SMP waktu itu mungkin karena emang SMP ku itu SMP ini mas, SMP RSBI itu apa tuh ya? RSBI itu kayak Rumah Sakit Bank Indonesia. RSBI itu apa ya? Internasional lah belakangnya, bertaraf internasional gitu. Bisa Nggak, kita apa? Mana ada Situbondo ada internasional. Ada kan Situbondo. Ada kan Situbondo. Mentok-mentok ya akses Situbondo dari laut. Nggak ada. RSBI itu BI-nya bertaraf internasional pokoknya. Nah itu di sana bukan bahasa Madura, tapi muatan lokal kita itu justru bahasa Jawa. Sementara pas bahasa Madura itu hanya di SD. Jadi SMP bahasa Jawa. Nah teman-teman yang Jawa kan oke. Iya. Nah bagi aku, apa ya? Gitu. Berema, berema ya nggak bisa kan. Akhirnya apa? Ya harus dipaksakan gitu. Nah itu artinya berarti jangankan di anak-anaknya gitu. Berarti, Sistem. iya pendidikannya Nggak juga benar tidak berarti. tidak sepakat kita Madura apa Jawa gitu loh. Muatan Tapi kan lokalnya. harusnya milih. Kamu mau Madura atau Jawa? Enggak, aku enggak ada milih. Oh, Nggak ada pokoknya milih. Jawa Pokoknya gitu. Jawa, SMP. Tapi masalahnya Madura. orang Situbondo ngomong Jawa aneh banget. Wah, banget. Iya. Banget, aneh banget. Coba kamu ngomong Jawa, wes. Yang ya iso ya iso kunik-kunik. Kunik-kunik. Ya iso kunik-kunik. Ya iso kunik-kunik ku apa? Siti ya, Siti. siti. Ya iso siti. Lek kunik-kunik ku apa? Ya Jawa gero lah, gero. Gero. Lah aku sih iso bahasa Jawa karena neng Jember kan masih banyak orang Jawa. Tapi Aku iso. Madura, aku tuh gini, dulu tuh kalau saya tuh terbalik. Nah ini pengalaman pribadi saya. Oke. Dulu saya tuh apa ya? Gak ditemenin itu apa bahasanya? Bahasa ilmiah. Dikucilkan. Dikucilkan karena didiskriminasi lah ya. Oh iya, kelihatan. Sama orang-orang. Kelihatannya apa? Kelihatannya apa maksudnya? Ya, maksudnya terus. Nggak didiskriminasi sama teman-teman kampung. Karena kamu kalau ngomong sama Rizky ngomong bahasa Jawa, anaknya orang kaya soalnya gitu. Maksudnya kenapa gitu? Aneh banget. Jadi ketika di teman-teman kampung itu ngomongnya Madura gitu loh. Berarti Madura bahasa orang miskin maksudnya. Makanya kenapa kok akhirnya kenapa mikirnya kayak gitu? Aku gak pernah mikir kayak gitu, makanya akhirnya aku belajar. Enggak kok aku Madura juga gitu. Tapi relate sih. Iya kan? Tapi setelah tak pikir-pikir, iya juga ya. Iya gak sih? Temanku yang orang-orang Jawa itu biasanya bapak ibunya ada yang bapaknya camat, Iya, terus ya ibunya pegawai bank gitu. iya. Yang Madura tak lopot kata geng cuko, tegeng tapai. Udah mentok udah itu. Gak ada yang tahu tuh Gang Cuko sama Gang Tapai. Wah, tahu kata geng cuko. Penjual ikan, cuko Jual itu ikan, ikan, sama tapai itu tape. penjual tape. Gitu. Ya berjualan lah, Iya. saudagar lah. Iya. Iya ya. Ya kebanyakan gitu. Makanya aku bingung. Padahal ya aku masih ada darah Madura dari ibu, dari keturunan lah ya gitu. Tapi ya selalu diomongin, kamu kalau ngomong sama Rizky jangan ngomong bahasa Madura ya.
Jawa, orang anaknya orang kaya gitu. Lah, kenapa? Akhirnya dari sana saya pengen enggak, aku juga Madura kok. Akhirnya aku belajar juga bahasa Madura. Bisa ngomong bahasa Madura. Karena wajah mungkin Mas. Enggak, wajan engkau malah nggak dagang sate. Kulit Kulit, enggak iya. putih tidak mencerminkan orang Madura. Wah, kenapa emang kalau orang Madura? Karena orang Madura itu kebanyakan ada di daerah pesisir. Oh iya ya. Iya, jadi kulitnya tuh biasanya ya sawo matang lah. Iya, iya, Kita nggak tapi- bilang hitam, ini kan coklat sebenarnya kan. Tapi sorry ya, kita nggak rasis ya. Tapi Heeh. kita nggak rasis ya. Tapi ketika kita ada teman yang misalkan aku punya teman tuh, anak kedokteran, putih cantik gitu. Kayak, kamu orang mana sih? Sampang, nggak percaya mas? Kenapa harus? Nggak Dia percaya? langsung Iya, langsung kan? padahal percaya aja ya. Percaya aja. Enggak sih. Enggak sih. Percaya. Kenapa? Nggak mungkin. Iya, kok bisa? Iya. Yuk bersih, cantik, putih dan sopan gitu. Dan orang Sampang emang. Itu maksudnya ya, Putih, cantik, bersih dan sopan. Maksudnya orang Madura gak sopan. enggak Yang maksudnya lainnya. sopan. Maksudnya kita tuh tapi orang-orang teman-teman dulu kayak menganggap, masa orang Madura kamu? Emang kenapa? Dan Iya dia kan? sendiri pun gitu ya, nggak percaya kamu ya. Berarti kan Iya. dia kayak mengamini hal itu. Iya, maksudnya banyak orang kan masih mengidentikan kalau orang Madura tuh hitam-hitam dan segala macam. Kan enggak gitu ya enggak sih? Nggak semua, tapi emang dominannya seperti itu mas. Makanya ketika yang putih kayak Mas Rizky dianggapnya bukan orang Madura. Nah tapi kalau ini pigmen orang Madura asli nih. Pengen Pigmennya orang Madura asli ini mau di gimana pun ini kulit Madura asli paling nggak. hitam-hitam hitam-hitam pantat gorila ya. Iya, paling nggak seperti ini. Nah, minimal bisa digambar betisnya bisa. Bisa gitu. Nah, itu mencerminkan orang Madura baru. Gitu artinya. Soalnya pesisir, Mas. Jadi jarang orang pesisir ini putih. Kalaupun ada, paling nggak stylenya. Iya sih. Ya, jadi ada temanku paling nggak meskipun kamu putih, stylemu harus Madura. Iya iya iya. Bajunya kuning, Iya iya iya. hijau. Perak mencorong lah. Iya iya iya. Iya sih. Ya memang harus gitu Ya, warnanya. makanya ya pantas kalau Mas Rizky sama teman-temannya dianggap bukan orang Madura karena secara look bukan Madura lah inilah. Oh. Jawa lah ini look-looknya look Kalau Jawa. Madura harus pakai baju kuning ya. Kuning harus yang terang. Ya warna hijau ada gambarnya bilabong tapi ya stiker ada sablonnya ngulit-ngulit itu ya. Benar. Gitu ya. Benar. Oke. Celana gak boleh pas. Jadi harus dipakai di paha. Caranya harus Oh agak iya, melorot dikit. kayak sel-sel pasca ungu dulu ya. Ya. Apa berarti memang nah kenapa kok stigma orang-orang malas orang Madura keras-keras, kenapa ya semua orang Madura tuh keras-keras ya? Ya karena mungkin di pesisir itu Betul. tadi. Mungkin pesisir ya. Jadi kan kita ngomong tuh kehantem ombak. Ya maksudnya kan ngomong kita saingan sama. Jadi kalau misal nih kalau di Jawa kan ya, kalau di Jawa atau di Jogja, Pondahar, aduh itu orang Madura mana denger gitu. Nggak kan ngomong cowok aneh loh cowok. Kok iso Ya, itu? pundahar lagi ngomong Pondahar, keratan nih gitu. pun untuk bun. Bun. Nadine, hidup berjalan. Tapi tenan, itu mungkin karena efek itu mas. Jadi ada efek ombak yang memaksa kita untuk, makanya jarang saya di pesisir itu ada wes mangan le atau cong kan ya, cong le. Mari ngakan cong, jarang. Mari ngakan. Iya sih. Iya. Tapi aku pernah denger nih ya, denger nih. Bukan pernah denger. Mungkin kalau salah ya maafkan karena udah lama. Salah. Demografi orang itu mempengaruhi psikologis karakter orang. Betul. Nah, kan di pesisir itu akan panas itu karena dia kan punya sifat yang keras. Benar. Nah, di pegunungan itu akan lebih adem, dingin dan sopan gitu. That's Jadi right. bukan that's right. Ya, Nah, inilah gambaran anak-anak Madura yang sok-sokan. iya. Tapi memang maksudnya kayak gitu. Nah, pesisir itu memang banyak orang-orang yang akhirnya kalau saya tuh kan pernah KKN di situ Bondo, ya keras-keras juga. Tapi dia tidak punya niatan untuk ngomong kasar. Benar. Karena emang- penyampaiannya aja betul. gitu loh. Tapi itu setuju sih, karena emang cuacanya yang panas. Panasnya itu jadi bisa 2 kali lipatnya Jember. Kalau lagi musim panas nih ya, Iya. bisa 2 kali lipatnya Jember. Makanya kan nggak mungkin kita dalam keadaan panas gitu. Aduh panas, nggak mungkin. Iya, Itu kan iya. hanya ada di iklan-iklan. Gitu. Panas, woi panas, cong, misalnya gitu kan. Marah dong kan. Kayak iklan Sprite, nyatanya negeri. Nah itu hanya ada di iklan. Coba kalau ada di Panarukan misalnya. Panarukan. Iya. Di besoke, Iya. besoke. Sprite, masa kerja. Iya.
Sweet, masak kris dong. Iya. Karena panas, suasananya panas. Nggak Tapi mungkin kan minum tapi kan larutan. nggak omongan kalau Madura karena emang Madura emang banyak di laut-laut lah ya. Benar. Tapi kan juga nggak hanya Pesisir. di pesisir. Pesisir, dibetulkan dulu pesisir, bukan di pesisir. laut-laut. Di pesisir. Cuma orang kerong dia. Iya, iya, Ya, ikan buntal. Ya, karena enggak kalau misalkan tapi juga di Banyuwangi juga kan di di pegunungan. Benar. Nah, Gimana? FYI. FYI. Enggak bahasa Madura FBI apa? Maletao. Ah, Maletao. ada informasi. Informasi. Ada informasi. Informasi, saya 3 tahun di Banyuwangi. Jadi kuliah di Banyuwangi 3 tahun, tapi memang ada keluarga Ya. di Banyuwangi itu. Jadi selama 3 tahun itu memang sering saya ada pengabdian gitu Mas di desa, ikut pengabdian di pantai pesisir Ya, gitu. ya, ya. Kebanyakan ketika di pegunungan dan di pesisir itu orang Madura. Kalau di Jawa Timur. Kalau Itu yang kalau saya belum tahu sih. daerah Jemberan ke sana lah ya. Iya kan Lumajang ya juga. Lumajang kayaknya ya juga. Ya deh. di Yang daerah Bromo gitu-gitu kan lumayan banyak orang Maduranya tuh. Madura mah di mana-mana. Iya, ya Di maksudnya. alun-alun Bali ada orang Madura. Iya sih. Di mana guys? Di alun-alun Jakarta tuh marah di mana soson re. Iya, tinggal kita badana beda. Iya. Ada yang nyantai Madura. Iya. Keren kita gitu. Iya. Maksudnya emang di mana-mana. Iya benar, tapi emang itu setuju. Jadi statement yang Madura ada di pegunungan sama di pesisir itu benar. Karena di Banyuwangi saya mengalami seperti itu, makanya kayak, loh, kenapa ya ini ada di pegunungan ya? Tapi kasar juga enggak? Kalau yang di pegunungan karena dia ada 3 bahasa, biasanya tuh yang saya tahu saya di Kalipuro itu ada Osing, Madura sama Jawa. Jadi lebih ke Jawanya. Jadi kalau ngomong tuh lebih ke santainya. Oh. Tapi kalau udah rapat desa baru keluar Maduranya. Oh. Jadi ada sisi-sisi yang Ada emang sisi. ada sisi yang emang ini gak selalu keras. Kalau di pesisir kan, kalau di rumah tuh ya di daerah pesisir tuh semuanya kayak gitu dah. Iya, iya. Karena pembawaannya karakternya gitu dah. Iya. Ya karena emang sebenarnya kita juga sebenarnya nggak salah. Maksudnya kalau kita akan ras juga nggak mempengaruhi karena dia ini jahat, ini enggak kan Iya, enggak ya. benar. Kayak misalkan ini salah satu yang sering saya dengar dan ini fenomena yang mungkin teman-teman dengar ya. Ini tapi saya dengar dari beberapa teman saya. Apa tuh? Pernah misalkan dia tuh deket sama yang sering kita dengar ya, deket sama cewek ini. Selalu ada komentar, ih ayu yo, tapi sayang ya turol. Emang kenapa gitu loh? Emang kenapa sih Iya cewek sih, iya Madura nggak sih? gitu? Iya nggak sih? Iya, Kamu benar. Pernah nggak kayak gitu? Bener lah. Iya. Jangankan itu terjadi di orang Jawa ke orang Madura. Orang Madura ke orang Madura juga rasis gitu. Masa? Iya, jadi saya temen nih. Eman ya bila nyator sangkit gitu. Kalau Enggak, bagi kalau sangkit emang aneh. Nah, bagi kita tuh. Nah, tapi sangkitnya masih jadi perdebatan. Jadi antara Besuki sama Situbondo pun ini berdebat karena di Besuki itu kan nadanya di do remar. Nah, kalau di Situbondo duh beremar ya. Nah, jadi kalau kita denger orang yang Besuki atau Bondoso ketika ada cewek cantik terus main di pantai, cewek terus orang di mana, Pak? Kok orang yang bisa oke? Aduh, udah kayak Itu udah nggak suka. Iya, udah kayak Oh, malah sakit tuh malah aneh. Iya, temanku kayak orang wah anjir kamu sok-sokan orang Madura juga sih anjir. Nggak itu juga nggak masuk. Orang-orang Madura juga ngomong nggak Nah, anjing. style saya kan ke bawah ke pergaulan ikut sampean ini. Nggak, aku nggak pernah ngomong anjir. Ah, bangke. Bangke bukan bangke. Bangke. Bangke lu. Nah, mohon bangke bukan bangke. Iya, ya gitu sih. Jadi emang bener tuh. Jadi nggak tahu ya alasannya Ya, kenapa. kenapa ya? Padahal kan itu cuma bicara ya. Cuman memang aneh. Maksudnya ya itu tadi mungkin identifikasinya orang Madura ya yang jelek-jelek aja kayak contoh. Ya udah orang-orang kumuh tuh berindavan gitu-gitu. Nah iya. Padahal ya orang berindavan ya ada yang cantik juga kayak nggak terima kita gitu. Padahal orang Madura juga banyak yang cantik gitu. Tapi emang kalau logat Madura itu susah dihilangkan loh, Mas. Kalau Iya. yang udah mah itu kalau mau ngomong pakai bahasa Indonesia mereka masih kelihatan. Iya sih, tapi Masih kerasa logatnya. ada berapa temanku yang ngomongnya tuh masih enak. Udah bisa ya. Makanya dia orang-orang nggak percaya kalau dia dari Madura. Lama berarti mungkin dia. Ya lama malunya atau lama Bukan maksudnya lama ada di maksudnya lama di luar kota, lama sambil lama nahan malu. Aku gimana? Aku harus mulai menghilangkan logat ini. mungkin ya. Nggak tahu tapi ya maksudnya mungkin ya dia lama di Jawanya mungkin ya. Iya. Jadi akhirnya kerasa Maduranya Ke bawah. Nah, Iya. tapi temanku gitu, temanku yang biasanya rumahnya dari Besuki atau dari mana ketika di Situbondo ikut logat kita. Ya. Gitu, ikut logat kita. It's Sama okay, ketika itu. aku
ketika aku kerja di Besuki itu kumpul sama anak-anak Besuki, aku malah ikut logat Besuki. Iya. Iya. Iya, maksudnya menurut saya sih nggak ras itu tidak menentukan tentang baik buruknya sebuah golongan ya. Maksudnya ras itu maksudnya Apalagi sampai wanita gitu menentukan Iya. baik buruknya Enggak wanita. lah. Belum tentu ngomongnya Madura terus masa ya dia nyolong besi kan? Iya. Belum tentu. Ya tapi bisa jadi, cuman maksudnya iya masnya ya. Masnya. ya mungkin leknya. Leknya itu. Leknya Kalau tapi misalnya enggak kita, lah. ya kalau misalkan ras kan katakanlah Madura kasar dan segala macamnya, nggak bisa kita langsung generalisir kayak gitu. Betul. Buktinya kalau misalkan kelitih itu adanya di Jawa Tengah. Benar, di Iya Jogja. nggak? Di Jogja. Kelitih di Jogja. Kelitih Bajing kan loncat bajing loncat di Lampung, di Lampung. daerah ya. Maksudnya Benar. kayak pengeroyokan ataupun apa ya banyaknya di Jawa. Iya. Iya kan? Bukan di Madura kan? Bukan di nyatanya. Madura, Mungkin iya. pelatihannya iya. Maksudnya sesuatu tidak harus terpaut dengan karena ras. Ya. Cuman benar. orang terlalu mengkotak-kotakan dan memberikan stigmanya. itu balik lagi ke oknum dan Kenapa? karakternya. Tahu nggak alasannya? Karena banyak suku Madura yang tidak speak up. Ya, benar. Makanya kita mencoba untuk meluruskan akan hal-hal itu. Benar. Tujuannya ada podcast ini agar memberikan wadah ke orang-orang Madura untuk ayo dong speak up dong. Madura nggak gitu. Madura banyak orang yang sosial dong. Maksudnya sosial banget Iya. ya. Kalau misalnya ada tetangganya susah dibantu. Kalau misalnya ada lebih fair gitu orang Madura. Kita akan mencoba. Tapi menurutku ya Mas, kenapa terjadi stigma buruk gitu negatif dan itu benar-benar terjadi? Itu biasanya kalau aku kan juga punya saudara ya di Madura gitu, terus teman dari Madura itu biasanya itu mereka yang benar-benar bahkan gak usah jauh-jauh di Madura deh, di Situbondo di rumah saya. Ketika ada stigma negatif yang dikit-dikit carok, Ya. jangan kira carok di Madura selalu tentang perselingkuhan, Iya. perselisihan. Lihat-lihatan aja, nggak tak nyaman dah. Iya. Nggak tak nyaman dah apa nantang. Iya. Delok. Aku tuh piye? Ya, Aku tuh piye? nggak bestanya mau. Iya. Beri buje. Iya kan? Apa di? Iya. Nah gitu, maksudnya artinya menurutku itu karena memang mereka golongan itu tidak bertemu dengan golongan lain. Artinya hanya hidup dalam satu golongan itu aja. Iya. Jadi gak bisa menyesuaikan, jadi gak bisa adaptif ke gak bisa adaptif ke ini, ke yang lain iya gitu. sih. Itu biasanya karena emang kalau dilihat-lihat ya juga ya. Iya. Ketika mereka keluar entah kuliah atau pendidikan atau apa, mereka pasti menyesuaikan, Mas. Iya. Mereka pasti menyesuaikan itu sih menurutku sih. Kenapa stigma itu muncul? Ya itulah karena memang itu orang-orang yang memang nggak pernah ketemu sama orang lain, nggak pernah hidup di Percaya nggak? Stigma Madura itu kasar dan segala macam itu setelah sosial media banyak muncul. betul. Dulu ya kita aja yang tahu. Orang Madura ya wes Madura. Yo, Tapi ya karena kita stigma- justru dulu kita yang kayak ceng-cengin ya. Iya, kayak iya, kita iya. yang berapa ada Madura mah ini. Iya, gitu. Atau telok lema gitu aja sih. Tapi ya setidaknya kita memberikan wadah. Makanya saya tuh berharap mungkin orang-orang yang nonton atau yang pengen nge-share orang Madura, share aja ini konten-konten ini. Tapi jangan dipotong karena niat kita adalah untuk memberikan wadah orang-orang Madura. Bangga Madura. Saya bangga Madura. Kayak dibelah iki gini. Ya, Pulau Madura. Usus gini. Aku yakin punya bulun aja. Ya, denjak manusia dia. Iya saya punya. Ya udah lah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Orang-orang Madura harus berkumpul karena kita pengen menyuarakan kalau Madura itu nggak jahat-jahat banget. Jadi satu lah, nih, Iya. kumpul jadi satu. Iya. Semuanya di sini nanti kita benar-benar sampaikan kalau nggak semua orang Madura itu seperti apa yang Diucapkan banyak orang-orang. Betul. Ya memang media-media sosial dan lain-lain. faktanya memang banyak ianya, tapi kita dikit kan Ya, dikit. yang baik. dikit. Ya gak semua lah, gak semua. Intinya Ya. gak semua lah, ada, cuman gak semua. Ya, tapi kita akan meluruskan stigma-stigma buruk tentang Madura. Ya. Jadi tetap di Pacapa, Pak. Capa. Pa. Ya.